Matahari baru saja menurunkan sinarnya ketika bel pulang sekolah berdentang. Anak-anak berhamburan keluar, tas punggung bergoyang, suara tawa dan obrolan memenuhi lorong-lorong sekolah. Di antara kerumunan itu, ada seorang anak laki-laki yang tidak ikut berlari ke lapangan atau berkumpul dengan teman. Namanya Roni. Dia melangkah pelan, rapi, membawa sebuah kotak es kristal kecil yang telah dipasang pada etalase kayu sederhana. Tangannya cekatan memasang tutup plastik menata sendok, mengecek es yang masih mengkilap. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan lelah yang tidak biasa untuk anak seusianya. Roni adalah anak sematawayang. Ayahnya sudah lama tidak bekerja tetap. Ibunya rajin membantu tetangga mengerjakan kuci-nuci dan sesekali menjahit. Pendapatan keluarga, pas-pasan, dan setiap sen yang bisa ditabung sangat berarti. Setelah pulang sekolah, bukan menghabiskan waktu dengan bermain atau nonton, Roni memilih berjualan es kristal di lampu merah dekat sekolah. Bukan karena dia suka jadi pemilik kios besar, melainkan karena ia ingin melihat orang tuanya tersenyum tanpa cemas memikirkan uang belanja di lampu merah itu. Roni berdiri setiap sore. Kotak esnya sederhana, beberapa toples sirup berwarna, potongan buah kecil, serutan es yang diolah rapi seperti kristal. Ia menakar harga yang ramah di kantong teman-temannya, cukup untuk membantu membeli beras dan membayar listrik rumah. Pelanggan datang dari berbagai kalangan, tukang ojek, pegawai kantor yang buru-buru, dan tentu saja anak-anak sekolah yang ingin sekadar menyegarkan tenggorokan. Namun, bukan semua orang bersikap baik. Ada teman-teman sekelas Roni yang hanya melihat dari satu sisi. Mereka melihat seorang anak yang harus bekerja setelah sekolah, dan mereka menganggapnya rendah. Suatu sore, ketika lampu merah berhenti dan para pejalan kaki menepi, sekelompok anak laki-laki mendekot. Mereka adalah teman yang selama ini sering bercanda, namun kini suaranya tajam. "Hei, Roni, mau dijualin es sama bapakmu nanti?" Ejek salah satu dari mereka. Sambil menertawakan, suasana seketika berubah dingin. Teman-teman lain ikut menambahkan, "Kok lu jualan? Emang nggak malu sih?" Nada mereka mengejek, penuh nada merendahkan. Roni mengangkat kepala pelan. Tidak ada kemarahan, tidak ada tangisan, hanya keteguhan yang membuat mereka bingung. Ia mengambil koin dari kotak, memberi kembalian pada pembeli, lalu menutup kotak itu dengan rapi. "Mau dingin? Mas, ambil esnya yang manis," jawab Roni. Suaranya datar, seolah menyingkirkan ejekan itu sebagai kebisingan yang tidak perlu didengar. Mereka menertawakan lagi, lalu pergi sambil melemparkan komentar yang lebih pedas. "Nanti kalau sukses, beliin kita semua pulsa, ya?" kata salah satu, bercampur sindiran. Di balik tegarnya, ada luka kecil yang menusuk. Roni tidak membalas, karena ia tahu balasan paling manjur bukan lewat kata-kata, melainkan lewat kerja. Ia tidak ingin menghancurkan harga dirinya dengan adu mulut. Lebih baik ia mengosongkan pikiran dan fokus pada pekerjaan. Setiap sore baginya adalah kesempatan untuk menabung, untuk menunjukkan pada dirinya sendiri dan pada orang tuanya bahwa hidup dapat berubah jika ia bersungguh-sungguh di rumah. Suasana berbeda. Wajah orang tuanya lembut dan penuh rasa syukur. Ibu menatap piring, ayah mengecek kaleng-kaleng yang masih layak pakai. Ketika Roni pulang, mereka menyambutnya dengan secangkir teh hangat dan sepiring lauk sederhana. "Kerja pulang cepat, nak," kata ibu sambil menepuk kepala Roni. Tidak ada pertanyaan pedas, tidak ada rasa malu, hanya dukungan yang membuat langkah Roni tetap tegap. Malam itu, setelah membantu mencuci piring, Roni duduk di meja belajar yang remang. Ia menuliskan angka-angka kecil di buku catatannya. Hasil penjualan hari ini, tabungan minggu ini, target bulan depan. Ia bermimpi sederhana, motor kecil,
agar bisa keliling lebih cepat, membeli bahan dalam jumlah lebih besar sehingga keuntungan bertambah, dan suatu hari memiliki tempat sendiri, ruko kecil di pinggir jalan. Semua itu bukan sekadar demi dirinya, biar orang tua nggak capek lagi kerja 2 kali sehari. Gumamnya pelan. Di sekolah, guru-guru tahu tentang pekerjaannya. Beberapa guru pernah menanyakan, apakah Roni keberatan jika jiwanya terlalu lelah untuk belajar. Roni menjawab dengan percaya diri, saya bisa atur waktu. Bu, sekolah penting, kerja penting, keduanya harus jalan. Jawaban itu membuat guru tersenyum, bukan karena ia harus menjalani semuanya, tetapi karena ada keteguhan yang jarang ditemukan pada anak seusianya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Sekolah, berjualan, pulang, membantu rumah, menabung. Ada saat ia lelah, saat rintik hujan membuat jalan menjadi becek dan pelanggan berkurang. Namun saat itu juga muncul pelanggan yang tak terduga. Seorang ibu kantoran yang tersenyum, tukang sayur yang setia membeli 2 gelas tiap sore, dan anak kecil yang setiap hari menabung uang jajannya untuk es favoritnya. Uang-uang kecil itu perlahan menumpuk. Suatu ketika Roni menutup kotak es setelah hari yang panjang, seorang lelaki paruh baya yang sering membeli es menepuk bahunya. Kamu rajin sekali, nak. Teruslah begitu, nanti hasilnya akan terlihat. Kata-kata sederhana itu seperti bensin di dalam mesin yang pelan, tapi pasti menyala. Roni hanya mengangguk. Ia tidak berbicara banyak, namun matanya berbicara. Pada akhir bab 1 ini, kita melihat Roni berdiri sendiri di lampu merah, memandang lampu yang berubah-ubah warna. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, seperti hidup yang tak selalu memberi jalan lurus. Tetapi Roni memilih berdiri di persimpangan itu dengan keteguhan. Ejekan teman-teman menjadi angin lewat, kerja kerasnya menjadi napas yang terus mengisi langkahnya. Di sanubarinya tumbuh keyakinan sederhana bahwa suatu hari hinaan akan menjadi senyum terlepas dari bibir orang tuanya, bahwa setiap gelas es yang ia jual bukan hanya minuman, melainkan titipan harapan untuk masa depan. Dan ketika malam turun, Roni menutup buku catatannya, menyalakan lampu kecil di meja, dan menatap foto keluarga yang sederhana. Lahirlah tekad yang lebih besar daripada kemarin. Pagi itu, burung-burung berkicau lebih nyaring dari biasanya. Roni yang baru saja lulus sekolah menatap lenggit-lenggit kamar sederhananya. Di sebuah buku catatan tebal penuh coretan, angka-angka tersusun rapi itu adalah bukti perjalanan panjang yang ia tempuh sejak bertahun-tahun lalu. Hari ini berbeda, karena setelah lulus sekolah, ia tidak ingin hanya dia menunggu keberuntungan datang. Ia ingin menjemputnya. Beberapa hari setelah kelulusan, Roni mengajak ayah dan ibunya ke sebuah showroom motor bekas. Bukan showroom besar dengan kaca mewah, melainkan tempat kecil yang hanya berisi beberapa motor yang diparkir berjajar. Motor bekas, tapi dalam kondisi masih baik. Uang tabungan Roni selama bertahan-tahan ia genggam erat, terasa hangat di saku celana. Ayahnya sempat ragu. Kamu yakin, nak? Tabunganmu ini hasil kerja keras. Takutnya nanti motor ini menyusahkan kalau rusak. Roni tersenyum kecil. Ya, justru karena ini hasil kerja keras, saya harus gunakan untuk hal yang bisa bikin usaha kita naik. Kalau kita tetap jualan pakai kaki, kita bisa dapat berapa? Tapi kalau pakai motor, saya bisa keliling lebih jauh, bisa dapat pelanggan lebih banyak. Ibu memegang lengan Roni dengan bangga. Ia tahu, anak semata wayangnya bukan sekadar bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarga kecil mereka agar tidak selalu tertatih dan bergantung pada penghasilan orang lain. Akhirnya, motor itu dibeli. Warnanya hitam sederhana, tapi bagi Roni, itu seperti memiliki kapal sendiri untuk mengarungi masa depan. Ia menatap motor itu lama, seolah sedang memeluk mimpi barunya.
Beberapa hari kemudian, tas besar berisi alat-alat es kristal terpasang di bagian belakang motor. Kotak-kotak plastik dan termos es tertata rapi. Roni menyalakan mesin motor dengan hati-hati. Suara mesin memecah pagi yang dingin. Hari pertama, ia memulai rutenya. Pasar kecil, lampu merah yang dulu ia tempati, perempatan jalan ramai, hingga depan sekolah-sekolah. Ternyata dengan motor, ia tidak hanya menjual lebih cepat, tetapi ia bisa menjangkau pembeli yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Pedagang sayur mulai berlangganan. Tukang proyek memanggilnya ketika istirahat. Dan bahkan beberapa ibu rumah tangga menunggu suara klakson khas Roni ketika melewati gang rumah mereka. Mas Roni datang, teriak seorang bocah kecil sambil berlari membawa uang receh. Senyum Roni mengembang, capeknya hilang seketika. Namun, roda keberhasilan tidak pernah berputar tanpa diganggu cobaan. Ejekan yang dulu ia terima ternyata belum hilang sepenuhnya. Suatu sore, ketika ia berhenti di dekat lampu merah untuk menjual pada pengendara, beberapa teman sekolah yang dulu mengejek tiba-tiba melintis. Kini mereka sudah berumur, tapi kebiasaan meremehkan tidak hilang. Salah satu dari mereka menertawakan sambil berkata lantang, "Masih aja jualan es? Kirain setelah lulus jadi apa kek? Tetap aja tukang es." Teman lainnya menambahkan, "Ntar kalau kaya jangan lupa ya Ron, kita minta traktor." Para pengendara sedikit melirik. Roni hanya tersenyum kecil, tidak menanggapi. Satu hal yang ia pelajari dari masa sekolah, hinaan tidak mengubah apapun, kerja keraslah yang mengubah segalanya. Ia menatap kotak esnya, menarik napas panjang, lalu kembali melayani pembeli. Tidak ada energi terbuang untuk marah. Energinya hanya untuk melangkah. Bulan demi bulan berlalu, dan usaha Roni bukan hanya bertahan, tapi berkembang. Ia mulai menghasilkan lebih dari yang ia bayangkan. Modal kecil yang ia putar terus menerus, akhirnya membuat tabungannya meningkat drastis. Setiap malam ia menghitung uang bersama ibu dan ayahnya, sambil berdiskusi tentang langkah berikutnya. "Bu, ya, kalau kita sewa tempat kecil, mungkin kita bisa bikin kedai es kristal," ujar Roni. Suatu malam, ayah mengangguk lirih, tidak percaya dengan perkembangan ini. Dulu, mereka bahkan kesulitan bayar listrik. Sekarang, anak mereka bicara tentang sewa tempat usaha. Beberapa minggu kemudian, ruko kecil berhasil disewa. Meski ukurannya tak lebih besar dari 2 kamar tidur, bagi Roni itu adalah istana pertama dalam hidupnya. Mereka mengecat dinding, memasang banner sederhana bertuliskan "Es Kristal Roni, segar dan jujur," dan menata kursi plastik untuk pelanggan yang ingin duduk. Hari pertama buka, pelanggan berdatangan lebih ramai dari dugaan. Banyak yang penasaran, banyak pula yang memang sudah mengenal Roni dari ketekunannya berjualan. Setelah ruko berjalan stabil, Roni menambah 1 pekerja, kemudian 2, kemudian 3, hingga suatu hari, ia tidak lagi harus keliling setiap hari. Usahanya sudah berjalan sendiri. Motor yang dulu ia beli dengan penuh perjuangan, kini dipakai oleh karyawan barunya untuk perjualan keliling. Keuntungan meningkat. Roni membuka cabang kedua, lalu ketiga, sampai suatu hari, papan besar bertuliskan cabang ke-12 terpampang dengan bangga di depan ruko baru. Roni yang dulu berdiri di lampu merah dengan kotak es, kini duduk di ruang tamu rumah yang ia renovasi sedikit demi sedikit, lebih layak, lebih luas, dan lebih nyaman untuk kedua orang tuanya. Hidup terasa sangat berbeda, namun Roni tetap sederhana. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk ayah dan ibunya, memastikan mereka minum obat, dan memeriksa keadaan rumah. Ia tidak ingin orang tuanya merasakan kesusahan lagi. Tidak ada harta yang lebih mahal daripada melihat senyum orang yang membesarkannya. Pada suatu sore yang teduh, ketika Roni duduk di depan ruko pusat
untuk mengecek laporan harian. Seorang pemuda datang perlahan, wajahnya tampak ragu, hampir tidak berani berbicara. Roni mengenalnya. Itu adalah salah satu teman sekolah yang dulu paling sering mengejek. Tatapannya kini tidak lagi sombong, justru penuh penyesalan. Ia menunduk dan berkata pelan, "Ron, gue mau minta maaf. Dulu gue jahat sama lo. Hina lo. Tapi sekarang gue lihat lo sukses banget. Gue malu, Ron." Roni terdiam sejenak. Masa lalu itu muncul kembali seperti film suara ejekan, tawa meremehkan, pandangan sinis. Namun perasaan yang ada di dadanya kini hanya satu, ketenangan. Ia menepuk bahu temannya dengan lembut dan tersenyum. "Enggak apa-apa, semua orang punya masa lalu. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar." Temannya menatapnya, kaget sekaligus lega. Tidak ada dendam di mata Roni, hanya kebesaran hati. Karena Roni tahu, kemenangan sejati bukan ketika ia sukses, melainkan ketika ia tidak membiarkan kebencian tinggal di hatinya. Hari-hari Roni kini berjalan dengan ritme yang jauh berbeda dari masa ia masih berjualan di lampu merah. Usahanya yang dulu dimulai dari kotak es kecil, kini telah berkembang menjadi jaringan bisnis es kristal dengan banyak cabang. Karyawannya bertambah, sistem usahanya lebih rapi, dan keuntungan terus mengalir. Namun, semakin besar usahanya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia emban. Setiap pagi, Roni bangun lebih awal dari semua orang. Walau ia sudah tidak lagi keliling menjual es, ia tetap menjadikan kedisiplinan sebagai pondasi hidup. Ia menyapu halaman rumah, memeriksa tanaman yang ia tanam bersama ibunya, lalu menyiapkan sarapan sederhana untuk kedua orang tuanya. Yang penting, ibu sama ayah sehat, ucapnya setiap kali ibunya memuji kebiasaannya itu. Rumah yang dulunya sempit, kini telah direnovasi menjadi tempat tinggal yang nyaman. Ada ruang tamu yang lebih luas, dapur yang rapi, dan kamar orang tuanya yang dilengkapi AC kecil agar mereka tidak kepanasan. Namun, meski kehidupannya berubah, Roni tetap hidup sederhana. Pakaiannya masih kaos polos, celana panjang biasa, dan sandal. Baginya, kesederhanaan bukan gaya, itu adalah jati dirinya. Di usianya yang masih muda, Roni mulai belajar mengatur usaha layaknya seorang pemilik bisnis. Ia membuat jadwal kerja, membagi shift karyawan, bahkan mulai belajar menggunakan komputer untuk mencatat keuangan setiap cabang. Ia tahu bahwa jika ingin terus berkembang, ia harus belajar. Meski pelajarannya tidak lagi datang dari buku sekolah. Suatu hari, saat ia sedang memeriksa laporan cabang di ruko pusat, karyawannya yang paling lama bekerja, Pak Budi, datang dengan wajah sedikit gelisah. "Mas Roni, ada pelanggan yang komplain di cabang 3. Katanya, esnya terlalu cair. Rasanya beda." Roni menutup laptopnya. Ia paham betul bahwa menjaga kualitas adalah nyawa sebuah usaha. Tanpa ragu, ia langsung berangkat ke cabang 3. Perjalanan dengan motor barunya terasa seperti kembali ke masa lalu. Masa saat ia keliling menjual es sendiri. Sesampainya di sana, ia bertemu seorang ibu yang mengeluh. Namun, Roni tidak marah pada karyawannya atau membela diri. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, meminta maaf dengan sopan, dan mengganti es ibu itu dengan yang baru. Pelanggan tersebut akhirnya tersenyum dan pulang dengan puas. Setelah itu, Roni mengumpulkan semua karyawan cabang 3. Ia tidak memarahi, tetapi memberi arahan tegas. "Kita besar bukan karena untung banyak, tapi karena pembeli percaya sama kita. Kalau kualitas turun, kita yang rugi. Jadi mulai hari ini, kalau bahan kurang, langsung lapor. Jangan dipaksa pakai bahan sisa." Semua karyawan mengangguk. Mereka tahu Roni bukan sekadar bos, tapi seseorang yang bekerja dengan hati. Namun, dunia bisnis tidak selalu mulus. Semakin besar usaha Roni,
semakin banyak mata yang memperhatikannya. Ada pesaing baru yang muncul dan mencoba meniru konsep es kristalnya. Ada juga orang-orang yang mencoba memanfaatkan kebaikan Roni, meminjam uang dan tidak kembali, meminta tolong secara berlebihan, atau bahkan mencoba menggertak dengan nama persaingan usaha. Roni sempat merasa kewalahan. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia duduk sendirian di ruang kerja kecilnya. Lampu redup, suasana hening. Ia membuka kembali buku catatan lamanya, buku yang dulu ia pakai untuk mencatat penghasilan harian saat masih berjualan di lampu merah. Halaman penuh coretan angka itu membuatnya tersenyum. Ia teringat pada dirinya yang dulu, yang berdiri di bawah panas terik, melayani pembeli sambil menahan lelah dan hinaan. Anak kecil itu tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia bisa menjadi pemilik banyak cabang usaha. Kalau dulu bisa kuat, sekarang pun harus kuat, bisiknya. Dari situlah tekadnya tumbuh kembali. Pada suatu pagi yang tenang, Roni memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengumpulkan seluruh karyawan dari semua cabang di sebuah aula sederhana yang ia sewa. Ketika semua sudah berkumpul, Roni berdiri di depan mereka, tidak dengan jas atau pakaian elegan, tetapi dengan kemeja biasa dan wajah tulus. "Teman-teman," ucapnya, "kita sampai di titik ini bukan karena saya hebat. Bukan. Kita sampai di sini karena kalian kerja keras, kalian jujur, dan kalian percaya sama usaha ini. Mulai hari ini, saya mau kalian semua anggap tempat ini sebagai rumah. Kalau ada masalah, sampaikan. Kalau ada ide baru, bilang, kita kembangkan usaha ini bareng-bareng." Para karyawan terdiam sejenak, lalu tepuk tangan memenuhi ruangan. Banyak dari mereka merasa bangga karena jarang ada pemilik usaha yang memandang karyawan seperti keluarga. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin erat. Usaha semakin cepat berkembang karena semua orang bekerja dengan rasa memiliki. Di tengah keberhasilan itu, suatu sore Roni berjalan melewati jalan tempat ia dulu berjualan es kristal di lampu merah. Lampu merah itu masih sama, suara kendaraan masih sama, bahkan beberapa penjual kecil masih berdiri di tempat-tempat yang dulu ia kenal. Ada rasa hangat yang tiba-tiba muncul di dadanya. Roni berhenti. Ia turun dari motor, lalu menghampiri seorang anak kecil yang sedang menjual es lilin dengan wajah lelah. Ia menepuk bahu anak itu dan berkata, "Semangat, ya." "Kamu," anak itu mengangguk kecil, tidak tahu bahwa orang yang berbicara kepadanya adalah pemilik jaringan es kristal terkenal. Saat Roni berjalan menjauh, ia tahu satu hal penting. Ia tidak boleh lupa dari mana ia berasal. Kesederhanaan dan keteguhan hati adalah fondasi yang membentuknya. Bab 3 ditutup dengan Roni yang memahami satu pelajaran besar dalam hidup. Ketika usaha semakin berkembang, hati manusia sering diuji bukan oleh kemiskinan, tapi oleh kesempatan untuk sombong. Dan Roni memilih untuk tetap rendah, tetap ingat akan masa lalu, dan tetap mengutamakan orang-orang yang membantunya. Kesuksesan Roni makin terasa dari hari ke hari. Cabang es kristalnya bertambah, pelanggan semakin banyak, dan nama es kristal Roni mulai dikenal di kota-kota kecil sekitar. Namun seperti hidup pada umumnya, keberhasilan tidak selalu datang tanpa ujian. Justru saat usaha berada di puncak, badai besar mulai menguji keteguhan Roni. Pagi itu, udara terasa sedikit berbeda. Biasanya Roni memulai hari dengan semangat yang stabil, tapi kali ini ia merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia duduk di meja makan bersama ayah dan ibunya, menyajikan roti dan teh hangat seperti biasa. Namun, wajah ayahnya terlihat pucat. Tangannya sedikit gemetar. Ibu berulang kali menatap suaminya dengan cemas. "Ayah, gak apa-apa?" tanya Roni lembut. Ayah mencoba tersenyum. "Hanya agak pusing, nak. Mungkin kecapean." Roni mengangguk, tapi ada rasa tidak enak di dadanya. Ia tahu ayahnya bukan tipe orang yang mudah mengeluh.
Jika ia mengatakan pusing, itu berarti kondisinya mungkin lebih serius daripada sekedar kelelahan. Beberapa jam kemudian saat Roni sedang mengecek stok di cabang utama, teleponnya berdering. Suara panik ibunya terdengar di seberang. "Roni, ayah kamu pingsan, cepetan pulang!" Dek, perasaan Roni seperti dipukul. Tanpa pikir panjang, ia langsung menutup toko dan melaju dengan motor menuju rumah. Angin yang menerpa wajahnya terasa seperti cambuk, namun ia tidak peduli. Dalam perjalanan, pikirannya berputar cepat. Kenapa ayah bisa pingsan? Kenapa hari ini? Kenapa sekarang saat semuanya baru saja membaik? Sesampainya di rumah, ia menemukan ayahnya terbaring lemas di lantai, dibantu tetangga yang sudah datang. Mata ayahnya terpejam, nafasnya berat. Tanpa menunggu ambulans datang, Roni mengangkat ayahnya ke motor dan memeluknya erat dari belakang. Ibu duduk di belakang sambil menangis. Perjalanan menuju klinik terasa panjang, meski jaraknya dekat. Setiap detik seperti berdetak 2 kali lebih lambat. Setelah diperiksa, dokter memberi kabar yang membuat lutut Roni lemas. "Ayah kamu kelelahan berat dan tekanan darahnya sangat tinggi. Dia harus banyak istirahat dan tidak boleh bekerja berat lagi." Kalimat itu seperti meteor yang jatuh menimpa kepala Roni. Ayahnya adalah pilar keluarga, meski penghasilannya tidak banyak. Kini ia harus benar-benar berhenti bekerja. Ibu memegang tangan Roni dengan erat. "Ron, kita harus lebih kuat ya, Nak." Roni mengangguk pelan. Ia mencoba tersenyum untuk menenangkan ibu, padahal hatinya bergetar. Dalam hati ia berkata, "Bagaimanapun caranya, aku harus lebih bekerja keras. Ini bukan waktunya mengeluh." Tetapi ujian tidak berhenti sampai di situ. Seminggu setelah ayahnya sakit, salah satu cabangnya yang paling ramai mendadak mengalami masalah. Ada pelanggan yang mengunggah video di media sosial mengatakan bahwa es kristal dari cabang tersebut tidak higienis. Meski belum tentu benar, video itu viral dalam waktu singkat dan mulai merusak nama usaha Roni. Komentar-komentar pedas bermunculan. Ternyata begitu produksinya. Hati-hati beli es kristal Roni, katanya nggak bersih. Lihat tuh, masa usaha sebesar itu kok nggak jaga kualitas sih? Roni yang sedang merawat ayahnya merasa dadanya semakin berat. Satu demi satu masalah datang tanpa jeda. Namun ia tahu satu hal, lari bukan pilihan. Pada malam itu, setelah memastikan ayah tidur dan ibu beristirahat, Roni duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kuning temaram membuat bayangannya memanjang di lantai. Buku catatan lamanya kembali ia buka, hal yang selalu ia lakukan saat pikirannya kacau. Ia membaca catatan tahun pertamanya berjualan. Es terjual 17, hujan deras, rugi sedikit, gak apa-apa. Lalu catatan ketika ia dibully teman sekolah. Hari ini diejek lagi, tapi aku harus kuat. Dan catatan saat ia membeli motor pertamanya. Aku bisa. Buktinya, aku sampai di sini. Kalimat-kalimat sederhana itu membeli kekuatan baru. Roni mengusap wajahnya, menarik nafas panjang, dan dalam hati berkata, "Kalau dulu aku bisa bangkit dari nol, kenapa sekarang gak bisa?" Keesokan paginya, Roni mengunjungi cabang yang kena masalah. Ia tidak datang untuk marah, tapi mencari solusi. Ia duduk bersama seluruh karyawan menanyakan kondisi yang sebenarnya. Setelah dicek, ternyata masalahnya hanya kesalahpahaman. Pelanggan yang merekam video datang saat proses pembersihan selesai, jadi tempat produksi belum sepenuhnya rapi. Roni menjelaskan kepada karyawannya, "Kita harus jaga kerapihan setiap waktu, bukan cuma saat jam buka. Orang nggak tahu kalau itu proses bersih-bersih, yang mereka lihat ya keadaannya saat itu." Alih-alih menyalahkan, ia mengajak mereka memperbaiki SOP kebersihan. Ia membuat jadwal pembersihan baru, memasang kamera CCTV, dan memberikan pelatihan khusus kepada semua karyawan. Tak berhenti sampai di situ, Roni membuat video klarifikasi, menjelaskan secara sopan dan jujur tentang kesalahpahaman tersebut. Ia tidak menyindir pelanggan, tidak marah, tidak defensif. Ia hanya menyampaikan fakta dengan bahasa yang baik. Netizen mulai paham, banyak yang mendukung. Ada yang menulis, "Wah, ownernya dewasa banget cara ngomongnya." Ada juga yang berkomentar, "Nggak heran usaha ini sukses, orangnya rendah hati." Masalah mereda perlahan. Di tengah semua itu, Roni kini menghabiskan lebih banyak waktu di rumah merawat ayahnya. Ia membantu ayah berjalan pelan, menyiapkan makanan lembut, bahkan memijat kaki ayah setiap malam. Meski lelah, Roni merasa ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.
"Ayah bangga sama kamu, nak," ucap ayah suatu malam. Roni menunduk, menahan air mata. "Saya bisa begini gara-gara ayah dan ibu." Itu malam yang sunyi, tapi hangat. Bahwa sehebat apapun seseorang, ia tidak bisa menghindari ujian hidup. Bahwa sekuat apapun usaha dibangun, tetap akan ada badai yang mengguncang. Dan bahwa keluarga adalah tempat pulang yang memberi alasan untuk terus maju. Masalah belum selesai. Ayahnya masih harus menjalani perawatan. Usahanya masih butuh banyak penyesuaian. Tapi Roni sudah membuktikan bahwa ia tidak akan mundur. Beberapa bulan telah berlalu sejak ayah Roni jatuh sakit. Perlahan-lahan kondisi ayah mulai membaik, meski tidak bisa kembali bekerja seperti dulu. Roni semakin belajar bagaimana membagi waktu antara mengurus bisnis dan merawat keluarga. Hidupnya tidak lagi sesederhana dulu, tetapi ia menyadari bahwa kesibukan bukan alasan untuk melupakan orang-orang yang paling berarti dalam hidupnya. Meski badai pertama sudah dilewati, ternyata kehidupan masih menyimpan ujian lain untuk Roni. Ujian yang kali ini tidak datang dari usaha, tapi dari hatinya sendiri. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, setelah memastikan stok cabang dan pulang ke rumah untuk melihat keadaan ayah, Roni memutuskan singgah sebentar di sebuah warung kopi kecil. Bukan warung mewah, hanya bangku kayu biasa yang menghadap ke jalan. Di sana ia berharap mendapat sedikit ketenangan. Sambil menyeruput kopi hitam yang tidak terlalu manis, pandangan Roni teralihkan pada seorang perempuan yang sedang menolong adiknya menyeberang jalan. Wajah perempuan itu tidak asing. Begitu ia mendekat ke warung untuk memesan minuman, Roni baru benar-benar mengenalinya. "Ratna." Roni mengangkat alis. Ratna menoleh, terkejut. "Roni, ya ampun, sudah lama banget." Ratna adalah teman sekelas Roni di SMP. Tidak terlalu dekat, tapi selalu dikenal ramah. Berbeda dengan teman-teman yang dulu mengejek Roni, Ratna tidak pernah memandang rendah Roni meski tahu Roni berjualan sepulang sekolah. Mereka akhirnya duduk di meja yang sama, mengobrol panjang. Ratna kini bekerja sebagai penjaga perpustakaan di sekolah dasar dekat rumahnya. Gajinya tidak besar, tetapi ia menyukai pekerjaannya. "Aku lihat usaha kamu sekarang gede ya. Hebat banget, Ron." Ratna tersenyum bangga. Roni menggeleng pelan. "Nggak hebat, cuma kebetulan dikasih jalan. Tapi ya gitu, makin besar usaha makin banyak masalahnya." Ratna tertawa kecil. "Namanya juga hidup." Obrolan sederhana itu membuat hati Roni hangat. Sejak ayah sakit dan bisnis diguncang masalah, ia hampir tidak pernah punya waktu untuk duduk dan berbicara dengan seseorang yang benar-benar membuatnya nyaman. Hari itu berlalu dengan cepat, tapi kesan itu tertinggal lama. Benih halus yang tumbuh diam-diam. Setelah pertemuan itu, Roni dan Ratna mulai sering bertukar kabar. Sesekali Ratna membeli es kristal di cabang terdekat. Kadang Roni mampir ke perpustakaan SD tempat Ratna bekerja, membawa beberapa kotak es untuk anak-anak yang sedang istirahat. Ibu Roni sempat melihat perubahan pada wajah anak sematawayangnya. "Kamu kok sering senyum sendiri belakangan?" tegur ibu sambil tertawa kecil. "Hah? Enggak, Bu." Namun hatinya tahu, ada perasaan hangat yang ia belum berani akui. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia takut. Takut mengorbankan fokus pada usaha, takut mengabaikan orang tua, takut Ratna merasa tidak pantas mencintai lelaki yang terlalu sibuk bekerja. Namun, waktu tetap berjalan dan perasaan itu makin tumbuh tanpa bisa dihentikan. Masalah baru menguji prioritas. Saat perasaan mulai tumbuh, sebuah masalah besar kembali datang. Salah satu cabang terbesar yang baru buka mengalami kebocoran freezer sehingga ratusan liter es kristal rusak. Kerugian besar tidak bisa dihindari. Ditambah lagi seorang pegawai baru kedapatan tidak jujur dalam menghitung hasil penjualan. Roni yang tengah membangun kebahagiaan kecil dengan Ratna tiba-tiba terguncang. Wajahnya kembali tegang setiap hari. Tidur hanya beberapa jam, makan pun sering terlambat. Ratna menyadari hal itu. Suatu sore, ia mendekati Roni yang sedang duduk di depan ruko, menatap jalanan dengan mata lelah.
Kamu nggak apa-apa? Tanya Ratna pelan. Roni menutup muka dengan kedua tangan. Aku capek, Rat. Kadang aku merasa kalau aku salah langkah sedikit aja, semua yang sudah aku bangun bisa runtuh. Ratna duduk di sampingnya. Kamu nggak sendirian, Ron. Kamu punya keluarga, punya karyawan, punya temen. Bahkan kalau kamu butuh tempat cerita, aku siap. Kata-kata itu membuat dada Roni bergetar. Begitu lama ia memikul semuanya sendiri sampai ia lupa bahwa manusia perlu berbagi beban. Dilema antara cinta dan tanggung jawab. Beberapa minggu kemudian, saat kondisi usaha mulai membaik, Roni mulai memikirkan Ratna dengan lebih serius. Ia ingin membawanya masuk dalam hidup, bukan sekedar teman yang menemani saat lelah. Namun ia takut tidak mampu memberikan waktu, perhatian dan masa depan yang layak. Ayahnya masih dalam masa pemulihan, ibunya butuh bantuan di rumah, usahanya masih butuh kontrol ketat. Suatu malam, Roni berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya sudah tidak sepolos dulu. Ada garis-garis lelah, tapi juga kedewasaan. Kalau aku serius sama Ratna, apa aku bisa bahagiain dia? Gumamnya pelan. Ia teringat ayahnya yang selalu berkata, laki-laki dinilai bukan dari hartanya, tapi dari tanggung jawabnya. Dan disitulah Roni sadar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi keberanian untuk memikul tanggung jawab baru. Keputusan besar. Roni akhirnya memberanikan diri berbicara dengan ibunya. Bu, kalau Roni kenal sama seseorang, dan mungkin mau menjadikannya bagian dari hidup Roni, ibu setuju? Ibu tersenyum lembut, seolah sudah lama menunggu percakapan itu. Kalau perempuan itu bisa bikin kamu tenang, dan dia perempuan baik, ibu restui. Kamu nggak perlu jadi sempurna dulu, nak. Yang penting kamu niat dan punya hati. Jawaban itu seperti melepas beban berat dari dada Roni. Ia tahu sudah waktunya melangkah. Arah baru untuk masa depan. Bab 5 ditutup dengan Roni berdiri di depan perpustakaan tempat Ratna bekerja. Langit sore berwarna jingga keemasan. Anak-anak berlari keluar sambil tertawa, dan di antara mereka Ratna muncul dengan wajah lembutnya. Di tangan Roni ada dua hal, sekotak kecil es kristal dan keberanian baru yang selama ini ia cari. Ia menatap Ratna sambil tersenyum. Ratna, boleh kita bicara sebentar? Perjalanan Roni kini tidak hanya tentang membangun usaha atau membahagiakan orang tua. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia siap membuka ruang untuk masa depan yang lebih besar. Masa depan yang mungkin ia bagi dengan seseorang yang ia pedulikan. Langit sore di atas perpustakaan SD itu saksi saat Roni akhirnya mengumpulkan keberanian. Ia berdiri gugup, memegang kotak kecil berisi es kristal yang sengaja ia bawa sebagai alasan sederhana untuk berbicara dengan Ratna. Tapi kenyataannya, hatinya berdebar bukan karena es itu, melainkan karena keputusan besar yang akan ia ambil. Namun sebelum kata pertama keluar, takdir justru memberi jalan baru yang tidak pernah ia duga. Kabar yang mengubah segalanya. Saat Roni hendak memanggil Ratna, ponselnya tiba-tiba bergetar keras. Nama ibu muncul di layar. Roni mengernyit. Biasanya ibunya tidak pernah menelpon berulang kali, kecuali keadaan benar-benar penting. Ia mengangkat telepon dengan suara cemas. Ron, pulang sekarang, nak. Ayah kamu jatuh lagi. Roni seolah tersambar petir. Kotak es di tangannya hampir jatuh. Ayah jatuh. Kenapa, Bu? Ibu nggak tahu. Tiba-tiba ayah nggak kuat berdiri. Sekarang ibu bawa ke puskesmas. Cepetan pulang ya, nak. Tanpa sempat menjelaskan apapun pada Ratna, Roni langsung berlari ke jalan, menghentikan ojek, dan menuju puskesmas dengan dada sesak. Suara klakson, gemuruh mesin dan hiruk pikuk kota terasa seperti gema jauh yang tidak ia hiraukan. Hanya satu kalimat yang terus terngiang.
Jangan-jangan kali ini lebih parah. Di ruang perawatan, ayahnya terbaring dengan selang infus di lengan. Wajahnya pucat dan napasnya pendek-pendek. Ibu Roni duduk di sampingnya dengan mata sembab. Begitu melihat anaknya datang, ibu langsung berdiri memeluknya. Dokter bilang ayah kamu terlalu memaksakan diri, tekanan darahnya drop, dan bisa kambuh lagi kalau terus-terusan mikirin utang rumah sakit kemarin. Roni terdiam, seakan dunia runtuh menimpa bahunya. Selama ini, ia pikir ia sudah cukup bekerja keras. Ia pikir ia sudah cukup membantu keluarga. Nyatanya, beban yang dipikul ayahnya jauh lebih berat dari yang ia kira. Ia menggenggam tangan ayahnya yang lemah. "Ya, jangan mikirin apa-apa dulu. Urusan biaya Roni yang tanggung. Ayah cuma harus sembuh." Ayah membuka mata perlahan. Ada senyum kecil meski tubuhnya lemah. "Maafkan ayah. Ayah cuma mau bantu meski sedikit. Tidak ada yang salah ya. Yang penting ayah sehat." Namun malam itu, di ruang kecil berbau obat, Roni diam-diam membuat keputusan besar. Keputusan yang mengubah jalan hidupnya. Ia berjanji, keluarganya harus aman, apapun yang terjadi. Pengorbanan yang tidak terlihat. Sejak hari itu, Roni mengurangi waktu istirahatnya untuk mengurus cabang-cabang usaha. Ia membagi tugas lebih detail, mempertegas kualitas produksi, dan memastikan setiap pegawai bekerja sesuai SOP. Namun beban mental bertambah. Ayahnya harus menjalani kontrol seminggu sekali. Obat yang diberikan cukup mahal, ditambah kerugian yang terjadi beberapa waktu lalu membuat keuangan cabang masih belum sepenuhnya pulih. Beberapa malam, Roni hanya tidur 2-3 jam. Badannya mulai sering pegal, matanya merah, tetapi ia memaksa diri terus jalan. Agar keluarga tidak terbebani, ia tidak mengatakan bahwa ia sebenarnya kelelahan. Satu-satunya orang yang menyadari perubahan ini adalah Ratna. Renggangnya dua hati. Ratna beberapa kali mencoba menghubungi Roni, namun pesan hanya dibaca, tidak dibalas. Telepon beberapa kali masuk, tapi Roni hanya menjawab singkat. Ratna tidak marah, ia hanya bingung. Hingga suatu sore, Ratna nekat datang ke ruko es kristal. Saat datang, ia melihat Roni sedang mengangkat tumpukan balok es sendirian karena salah satu pegawai tidak masuk. Wajah Roni basah keringat, tapi ia tidak berhenti. "Roni?" Roni terkejut. "Ratna, kok kamu kesini?" "Aku khawatir. Kamu beberapa hari ini beda banget. Kamu sakit." Roni menghela nafas. Sejenak tampak ingin bercerita, tapi kemudian ia menahan diri. "Aku cuma lagi banyak urusan. Kamu nggak usah khawatir." Ratna tahu ia sedang berbohong. "Kalau kamu butuh bantuan cerita, aku ada, Ron." "Aku nggak apa-apa," ujar Roni. Kali ini lebih keras dari yang ia maksud. Ratna terdiam sejenak. "Aku ngerti kamu sibuk, tapi jangan jauhin orang yang peduli sama kamu." Kata-kata itu menembus hati Roni, tapi ia tetap memilih diam. Ratna akhirnya pulang dengan tatapan sedih. Dan Roni berdiri di sana, merasa bersalah tapi tidak bisa menjelaskan. Ia takut membuat Ratna terbebani dengan masalah keluarga. Ia takut terlihat lemah. Ia takut mengecewakan. Namun tanpa disadari, justru itulah yang mulai menjauhkan mereka. Masalah yang membesar secara diam-diam. Setelah kejadian itu, keadaan tidak semakin mudah. Cobaan datang dari sisi usaha juga. Sebuah video singkat beredar di media sosial, memperlihatkan seorang pelanggan yang kecewa karena es kristal dari salah satu cabang terlihat kotor. Video itu viral, dan meski kenyataannya terjadi karena kelalaian pegawai baru, reputasi usaha Roni turun drastis. Komentar buruk mulai bermunculan. "Es kristal kotor? Bahaya tuh. Baru gede sedikit langsung banyak masalah. Mending beli di tempat lain deh." Dada Roni panas membaca komentar-komentar itu. Ia ingin marah, tetapi ia tahu amarah tidak akan memperbaiki keadaan. Beberapa pelanggan setia mengirim pesan pribadi memberikan dukungan, tapi tekanan tetap besar.
Jika dulu masalah hanya soal modal, sekarang masalahnya menyangkut kepercayaan, dan itu jauh lebih sulit diperbaiki. Untuk menenangkan pelanggan, Roni memberi garansi, mengunggah klarifikasi, serta mengecek ulang semua peralatan produksi. Namun stigma yang terlanjur menyebar tidak bisa hilang dalam satu hari. Pertemuan di malam hujan. Suatu malam, hujan turun deras. Roni baru pulang dari mengecek cabang-cabang. Badannya basah kuyup, kepalanya pusing. Ia menuntun motor perlahan karena hujan membuat pandangan buram. Ketika sampai di perempatan dekat rumahnya, ia melihat seseorang berdiri di bawah lampu jalan, berpayung biru, menunggu tanpa bergerak. Ratna. Ia mendekat cepat. "Ratna, ngapain kamu di sini? Ini hujan." Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma mau yakin kamu baik-baik saja. Kamu makin kurus, makin pucat. Kamu nggak bisa terus begini." Hujan deras turun di antara mereka, menciptakan suara bising yang membuat suasana semakin emosional. "Aku nggak mau kamu mikirin aku," kata Roni, suaranya bergetar. "Aku lagi banyak urusan. Aku nggak mau kamu ikut susah." "Tapi orang yang peduli itu memang mau ada di saat susah." Ratna menahan isak, suaranya pecah. "Kamu nggak harus kuat sendirian." Roni memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir jatuh. Selama ini ia pikir menjadi kuat berarti memikul semuanya sendiri. Nyatanya, justru itulah yang membuatnya runtuh perlahan. Pelukan yang meruntuhkan ego. Saat pusingnya makin menjadi, tubuh Roni mendadak oleng. Ratna panik dan menangkapnya sebelum jatuh. Suara hujan seolah menjauh ketika dunia gelap sesaat. "Roni, kamu kenapa? Roni?" Roni membuka mata perlahan. "Aku cuma kecapean." Akhirnya, untuk pertama kali, ia menangis, bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama menahan beban. Dalam hujan malam itu, Ratna memeluknya sambil berkata, "Kamu nggak harus hadapi semuanya sendiri. Aku di sini, kalau kamu mau." Dan Roni mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak lama, meski badai masih ada, hatinya tidak lagi sendirian. Awal perubahan. Malam itu menjadi titik balik. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena Roni tidak lagi sendiri dalam menghadapinya. Ia akhirnya bercerita pada Ratna tentang kondisi ayah, kerugian usaha, komentar-komentar negatif, dan rasa takut yang selama ini ia pendam. Ratna mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa memberikan janji palsu, hanya hadir, memberi kekuatan baru. Sebelum mereka berpisah, Ratna menggenggam tangan Roni dan berkata, "Kalau kamu mau bangkit lagi, kita bangkit sama-sama." Dan Roni mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak lama, meski badai masih ada, hatinya tidak lagi sendiri. Hujan yang dulu menjadi saksi runtuhnya Roni kini telah berhenti. Hari baru datang, dan ketika matahari terbit, Roni bangun dengan perasaan berbeda. Beban di dadanya memang belum hilang sepenuhnya, tetapi ia kini memiliki tempat bersandar. Keluarganya, usahanya, dan Ratna yang setia berada di sisinya. Sejak malam itu, ia tidak lagi menjalani semuanya sendirian. Ia mulai membuat langkah-langkah konkret untuk bangkit kembali, bangkit dari keterpurukan. Roni memulai pagi dengan niat kuat. Ia mengumpulkan semua karyawan dari berbagai cabang untuk rapat besar. Mereka berkumpul di depan ruko pusat, duduk di kursi plastik seadanya, namun suasana begitu serius. Dengan suara tegas namun tenang, Roni berkata, "Kita pernah salah, ada kelalaian, dan kita harus akui. Tapi kali ini, kita bangkit. Kita pastikan kualitas lebih baik dari sebelumnya. Kita buktikan ke pelanggan bahwa usaha kita bukan usaha asal-asalan, tapi usaha yang menjunjung kepercayaan." Semua karyawan mengangguk. Ada yang terharu karena merasa dihargai. Roni tidak menyalahkan siapapun secara personal. Ia hanya mendorong semuanya untuk berubah. Ia membuat standar baru. Setiap es kristal harus melewati pengecekan 2 kali. Peralatan cuci harus diperbaharui. Karyawan wajib mengikuti pelatihan higienitas. Dan yang terpenting,
ia menunjuk satu orang supervisor utama untuk tiap cabang agar kesalahan tidak terulang. Perlahan reputasi usaha Roni membaik, beberapa pelanggan loyal kembali. Lalu video klarifikasi yang dibuat dengan jujur mulai mendapat dukungan dari warganet. Banyak yang menulis, "Pemiliknya bertanggung jawab banget. Semoga sukses terus Mas Roni. Salut sama usahanya, mau memperbaiki diri." Roni tersenyum kecil. Ini belum kemenangan penuh, tapi sudah langkah menuju cahaya. Ayah mulai membaik. Setiap minggu, Roni tetap mengantar ayah ke puskesmas. Kondisinya perlahan membaik, tekanan darah mulai stabil. Dokter menyarankan ayah benar-benar istirahat total dan tidak lagi bekerja berat. Suatu hari, ketika Roni sedang memijat kaki ayahnya di ruang keluarga, sang ayah berkata lirih, "Roni, sekarang ayah tahu kenapa kamu kerja keras banget, tapi ayah nggak mau kamu korbankan kesehatanmu sendiri." Roni senyum sambil menunduk. "Yang penting ayah sembuh. Roni bisa kok urus semuanya." Ayah mengelus kepala Roni seperti ketika ia masih kecil. "Ayah bangga sama kamu nak." Kata-kata itu membuat dada Roni hangat. Selama ini ia mengejar banyak hal, tapi yang paling ia inginkan sebenarnya sederhana, kebanggaan dari kedua orang tuanya. Hubungan Roni dan Ratna semakin erat. Ratna sering datang membantu di ruko, meski Roni tidak pernah memintanya. Ia mengawasi pengemasan es, mencatat stok, bahkan menemani Roni makan siang ketika ia terlalu sibuk sampai lupa waktu. Suatu sore ketika mereka duduk bersama di teras ruko sambil minum teh hangat, Ratna berkata pelan, "Kamu tahu Ron, aku nggak butuh apa-apa darimu. Aku cuma mau kamu nggak merasa sendirian." Roni menatap Ratna lama. Ada rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Aku nggak akan lupa kebaikanmu Ratna." Ratna tersenyum. "Aku bukan berbuat baik supaya diingat. Aku cuma peduli." Sejak malam hujan itu, keduanya semakin dekat. Mereka tidak langsung pacaran, tapi perhatian dan kedekatan mereka sudah melewati batas kata teman. Kesuksesan besar yang tak pernah dibayangkan Roni. Usaha Roni terus berkembang. 6 bulan kemudian, kualitas produk meningkat drastis, dan cabang-cabang kembali ramai. Bahkan ada distributor kafe dan restoran yang mulai melakukan kerjasama. Dalam 1 tahun, Roni berhasil membuka 8 cabang di wilayah yang berbeda, mendirikan gudang produksi utama yang lebih besar dan lebih bersih, menggaji karyawan tetap dengan upah layak, membeli rumah yang lebih luas untuk keluarganya, dan yang paling membanggakan, es kristal milik Roni menjadi salah satu pemasok terbesar di daerahnya. Semua itu berawal dari seorang anak sematawayang yang dulu sering dihina karena berjualan di lampu merah. Kini kehidupannya berubah total. Pertemuan yang tak terduga. Suatu siang, ketika Roni sedang memeriksa gudang produksi, seorang pria datang menghampirinya. Penampilannya rapi, namun wajahnya terlihat gugup. Roni menoleh, dan ia terdiam sejenak. Itu adalah Dika, teman sekolah yang dulu paling sering mengejeknya ketika ia berjualan di lampu merah. Dika tersenyum canggung. "Ron, apa kabar?" Roni mengangguk. "Baik, alhamdulillah. Kamu?" "Aku juga baik," jawab Dika, namun nadanya ragu. Ada jeda yang panjang. Dika tampak menahan gelisah, lalu akhirnya ia bercerita. Aku mau minta maaf Ron. Aku dulu kasar banget sama kamu. Aku suka ngeledekin kamu jualan, padahal kamu berjuang buat orang tuamu. Sekarang aku malu sendiri." Roni terdiam. Dulu kata-kata Dika sangat menyakiti, tapi sekarang rasa itu sudah hilang. Ia tidak punya dendam. "Aku udah lama maafin kamu," jawab Roni dengan tenang. "Semua orang punya masa lalu. Yang penting sekarang sama-sama jadi orang baik." Dika menunduk dan mengusap matanya yang mulai memerah. "Terima kasih Ron, kamu benar-benar orang baik." Namun Dika belum selesai. Masih dengan suara lirih, ia berkata, "Ron, aku sekarang lagi nganggur. Usahaku bangkrut. Kalau ada pekerjaan apa gitu, walaupun apa saja, bolehkah aku kerja di tempatmu?" Roni melihat Dika lama. Teman yang dulu menghina, kini berdiri di depannya dengan rasa malu. Dan Roni tahu inilah momen yang akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Jalan maaf yang benar. Roni tersenyum tipis. "Di usahaku, aku selalu cari orang yang mau kerja keras. Kalau kamu sungguh mau, bukan karena terpaksa, kamu bisa gabung.
tapi aku nggak terima karyawan yang setengah hati. Dika mengangguk cepat. Aku mau, Ron. Aku mau mulai dari awal. Baik, mulai besok kamu ikut pelatihan dulu. Aku mau kamu belajar dari bawah sama seperti aku dulu. Dika tersenyum lega. Air mata menetes di pipinya. Terima kasih, Ron. Aku nggak akan lupa ini. Roni menepuk bahunya. Yang penting kamu berubah. Kita semua pernah salah. Momen itu menjadi bukti bahwa kesuksesan Roni bukan hanya soal uang dan ruko, tapi tentang kelapangan hati. Akhir yang indah, tapi bukan akhir perjalanan. Malam itu, Roni kembali ke rumah barunya. Rumah yang luas, nyaman, dengan halaman kecil tempat angin malam berhembus sejuk. Orang tuanya duduk di teras sambil bercerita. Wajah keduanya jauh lebih bahagia dibanding tahun-tahun lalu. Ratna datang membawa kue dan duduk bersama mereka. Suasana seperti keluarga besar yang hangat. Roni memandang langit malam sambil tersenyum. Hinaan, kelelahan, sakit hati, semua telah ia lewati. Dan kini yang tersisa hanya rasa syukur. Ia berbisik dalam hati, Tuhan, terima kasih. Aku dulu hanyalah anak yang berjualan es di lampu merah. Tapi Engkau tunjukkan bahwa kerja keras dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Ratna menatapnya sambil berkata pelan, kamu bangga sama diri kamu sendiri, Ron? Roni menatapnya sambil tersenyum lembut. Aku bangga, tapi bukan karena aku sukses. Aku bangga karena aku nggak nyerah. Ratna tersenyum hangat dan membalas, dan karena kamu tetap jadi orang baik. Malam itu, dengan keluarga yang bahagia dan Ratna di sisinya, Roni tahu satu hal, perjalanan hidupnya baru memulai dan ia siap melangkah lebih jauh tanpa takut lagi pada hinaan atau keraguan.